Bayangin, kamu sedang berdiri di tepi Selat Bosporus. Angin sejuk bertiup. Di satu sisi ada benua Asia, di sisi lain benua Eropa. Kamu melihat kapal-kapal melintas, masjid-masjid megah berdiri dengan anggun, dan burung-burung camar berterbangan di langit biru. Selamat datang di Turki, negeri yang jadi jembatan antara dua dunia. Tempat di mana sejarah Islam bertemu dengan peradaban kuno, dan keindahan alam berpadu dengan kebesaran arsitektur. Hari ini, aku akan ajak kamu berjalan-jalan, bukan hanya di jalanan kota Istanbul atau Kapadokia, tapi juga menembus waktu, kembali ke masa ketika Turki menjadi pusat dunia Islam. Kita akan mengupas sejarahnya, budayanya, dan keindahannya. Dan percayalah, setelah ini, kamu mungkin akan merasa rugi kalau belum pernah menginjakan kaki di negeri ini. Turkiye, atau dulu dikenal dengan Turki, terletak di posisi strategis yang unik. Sebagian berada di Asia, sebagian lagi di Eropa. Disinilah letak keajaibannya. Negara ini seakan jadi simpul pertemuan peradaban. Dari Jalan Sutra kuno sampai jalur perdagangan laut yang menghubungkan 3 benua. Ibu kotanya sekarang adalah Ankara, tapi banyak orang mengira Istanbul adalah ibu kota. Wajar saja, karena sejak dulu Istanbul memang jadi pusat kehidupan dan simbol kejayaan. Kalau kamu lihat dari udara, Turki punya semua pemandangan yang bisa bikin wisatawan jatuh cinta. Dari pantai Mediterania yang biru jernih, pegunungan bersalju di timur, dataran subur di Anatolia, sampai formasi batu unik di Kapadokia. Dan uniknya, di balik semua pemandangan itu, ada lapisan sejarah yang sangat tebal. Dari zaman Yunani kuno, Romawi, Bizantium, sampai Kesultanan Utsmaniyah. Semuanya meninggalkan jejak yang masih bisa kamu lihat hingga saat ini. Kalau kita mundur ke abad ke-7 dan ke-8, Islam mulai menyentuh wilayah Anatolia lewat interaksi dengan bangsa-bangsa di perbatasan kekhalifahan Islam. Tapi, pengaruh besar datang ketika suku-suku Turki dari Asia Tengah mulai masuk Islam. Contohnya adalah bangsa Seljuk. Bangsa Seljuk ini bukan cuma jago perang loh, tapi juga pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Mereka membangun madrasah, masjid, dan caravanserai, sebuah penginapan untuk para pedagang di jalur sutra. Salah satu momen penting adalah pertempuran Manzikert tahun 1071. Di situ, pasukan Seljuk di bawah Alp Arslan mengalahkan Bizantium, pembuka jalan bagi bangsa Turki Muslim untuk menetap di Anatolia. Bayangin ya, waktu itu Anatolia masih penuh benteng dan gereja, tapi perlahan mulai muncul masjid, pasar, dan bahasa Arab terdengar di jalanan. Itulah pintu awal yang akhirnya mengantarkan Anatolia menjadi pusat dunia Islam beberapa abad kemudian. Lalu kita masuk ke babak besar sejarah Turki. Masa ketika bendera merah dengan bulan sabit dan bintang mulai berkibar di 3 benua. Tahun 1299 berdirilah Kesultanan Utsmaniyah, dinamakan dari pendirinya, Osman Gazi, seorang pemimpin suku Turki yang punya visi besar. Dari sebuah wilayah kecil di barat Anatolia, Utsmaniyah tumbuh menjadi kekhalifahan Islam yang menguasai wilayah dari Asia Barat, Afrika Utara, hingga Eropa Timur. Momen paling legendaris terjadi pada tahun 1453, ketika Sultan Mehmed II, yang kita kenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, menaklukkan Konstantinopel. Bayangin suasananya. Tembok-tembok tebal Bizantium yang katanya mustahil ditembus, akhirnya runtuh oleh semangat pasukan Muslim. Kota itu pun berubah nama menjadi Istanbul.
dan menjadi ibu kota kekhalifahan selama ratusan tahun. Di masa ini, Istanbul dipenuhi masjid megah seperti Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid, Masjid Biru yang anggun, dan Topkapi Palace, istana megah yang jadi pusat pemerintahan dan simbol kekuatan dunia Islam. Tapi, Utsmaniyah bukan cuma soal militer loh, mereka juga pelindung seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Dari kaligrafi yang indah, musik Ottoman yang syahdu, sampai dapur kerajaan yang melahirkan kuliner-kuliner khas Turki yang sekarang mendunia. Kalau kamu jalan-jalan di pasar-pasar tradisional Turki, seperti Grand Bazaar, kamu akan mencium aroma rempah yang kuat, warna-warni karpet buatan tangan, dan dengar suara pedagang yang ramah menyapa. Budaya Turki itu memang unik. Mereka punya perpaduan antara warisan Asia Tengah, Arab, dan Eropa. Tapi identitas Islam tetap terasa dengan kental. Salat 5 waktu menjadi bagian dari ritme harian. Suara azan menggema dari menara-menara masjid yang jumlahnya ribuan di seluruh negeri. Tradisi seperti Ramadan di Turki punya suasana khusus. Lampu-lampu hias digantung di antara menara masjid. Pasar malam ramai. Dan aroma baklava serta teh Turki memenuhi udara. Bahkan di sebuah pedesaan, kamu masih bisa melihat kehidupan yang sederhana. Orang-orang berkumpul minum teh sambil membicarakan kabar desa atau membaca Quran setelah maghrib. Inilah yang membuat Turki punya jiwa yang berbeda, perpaduan modernitas dan tradisi yang harmonis. Turki itu surga bagi para traveler, apalagi buat kamu yang suka wisata sejarah dan alam sekaligus. Di Kapadokia, kamu akan melihat formasi batu unik yang terbentuk dari letusan gunung jutaan tahun lalu. Dan di pagi hari, langitnya dipenuhi balon udara warna-warni. Di Pamukkale, ada teras-teras kapur putih berundak dengan air panas alami yang mengalir. Terlihat seperti istana kapas. Pantai-pantai di Antalya dan Bodrum, birunya bikin mata nggak mau berkedip. Kalau kamu suka sejarah Islam, kamu bisa jelajahi kota Bursa, bekas ibu kota Utsmaniyah, dengan Masjid Ulu Cami yang megah dan pasar sutra yang legendaris. Dan tentu saja, Istanbul adalah paket lengkap. Dari Hagia Sophia, Masjid Biru, Galata Tower, sampai pelayaran menyusuri Bosporus di sore hari saat matahari terbenam. Turki gak cuma menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman spiritual. Karena banyak jejak peradaban Islam di sini yang bisa bikin hati bergetar. Tapi sejarah tidak selalu berjalan di puncak kejayaan. Ada masa di mana Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, tekanan datang dari dua arah. Dari luar, kekuatan Eropa mulai menguasai jalur perdagangan dan teknologi militer. Dari dalam, masalah politik dan korupsi mulai menggerogoti tubuh kekhalifahan. Perang demi perang melelahkan, wilayah demi wilayah hilang, hingga akhirnya Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir. Pada tahun 1924, Kekhalifahan Utsmaniyah resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan Turki bertransformasi menjadi negara republik modern. Reformasi besar-besaran dilakukan dari sistem pendidikan, bahasa, hingga gaya hidup. Identitas negara mulai bergeser, namun akar Islam tetap bertahan di hati masyarakatnya. Kini, Turki adalah campuran unik antara modernitas dan tradisi. Di Istanbul, kamu bisa melihat gedung pencakar langit, berdampingan dengan masjid berusia ratusan tahun. Dan, meskipun pernah melewati masa-masa sulit, Turki bangkit kembali, menjadi salah satu negara yang punya pengaruh besar di dunia Islam dan dunia internasional.
Bahkan sampai hari ini, Turki tetap menjadi rumah bagi sejarah, budaya, dan keindahan alam yang luar biasa. Kalau kamu suatu hari punya kesempatan ke Turki, jangan cuma datang untuk foto-foto, tapi rasakan suasananya, hirup aromanya, dengarkan azan yang menggema dari menara di Istanbul saat senja. Berjalanlah di jalan berbatu di Bursa, naik balon udara di Kapadokia, duduk di tepi Bosporus sambil minum teh hangat. Dan bayangkan, bagaimana sejarah besar Islam pernah mengalir di setiap sudut negeri ini. Turki bukan sekedar destinasi wisata. Turki adalah kisah tentang kejayaan, ujian, dan kebangkitan kembali umat Islam. Dan setiap langkahmu di sana adalah jejak kecil yang menyambung dengan warisan besar peradaban. Jadi, siapkah kamu untuk menjelajahi Turki dan merasakan sendiri bagaimana sejarah Islam hidup di setiap nafas kotanya? Kalau iya, pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan melihat Turki dengan cara yang berbeda, bukan hanya lewat kamera, tapi lewat hati. Like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah sejarah Islam lainnya yang akan kita jelajahi bersama.